Mengawali rangkaian acara kita pada malam hari ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Ibu Bapak, para tamu undangan sekalian. Tema yang disuguhkan dalam perayaan pada saat ini adalah kita kuat karena kita bersatu. Kita kuat karena kita bersatu. Sepenggal kalimat yang seakan memanggil, mengajak secara khusus sesama saudara di tanah rantau untuk merenung, menemukan makna dalam perjalanan kebersamaan hidup sebagai sesama saudara yang ada di tanah rantau di bumi seribu senja Kaimana ini. Izinkan saya atas nama Ketua dan keluarga besar Lama Holot ingin menyapa dengan hormat, penuh kasih dan kebanggaan yang kami banggakan dan kami kasihi Romo Van, Pastor Pembantu Paroki Santo Martinus Kaimana, yang kami banggakan, kami kasihi Pastor Paroki Santa Monica Kampung Baru, yang kami sayangi para suster yang sementara dalam perjalanan, supaya tetap disapa. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Anton Markus Londa SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Dewan Paroki Santo Martinus Kaimana. Secara khusus untuk kelompok ini, mewakili keluarga besar, izinkan kami untuk menyapa dengan yang kami banggakan dan yang kami sayangi, Ketua beserta seluruh keluarga besar dari Tunku Maumere. Kita tepuk tangan dulu untuk Tunku Maumere. Juga yang berikut yang kami banggakan dan kami sayangi, Ketua beserta keluarga besar dari Tunku Manbai. Kita tepuk tangan untuk Tunku Manbai. Ya. Selanjutnya dengan rasa yang sama pula yang kami banggakan dan kami sayangi, Ketua dan keluarga besar dari Tunku Tirosa. Tepuk tangan untuk Tunku Tirosa. Selanjutnya yang kami banggakan dan kami sayangi, Ketua dan keluarga besar dari Tunku Lepan Batan. Kita tepuk tangan. Dan yang terakhir dengan perasaan yang sama pula yang kami banggakan dan kami sayangi, Ketua beserta seluruh keluarga besar dari Tunku Ikatan Keluarga Ilebole. Kita tepuk tangan untuk Ilebole. Kalau melihat tungku-tungku ini duduk sama-sama, ini berarti tema tadi sudah jadi. Saya kira begitu. Ya, tema itu menjadi pedoman kita semua. Ibu dan Bapak, para tamu undangan sekalian, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan yang telah kita lalui, yang kedua ibadah syukur Natal dan Tahun Baru bersama, yang ketiga menyanyikan lagu Mars Lama Holot, yang keempat
menyanyikan lagu Tanah Papua. Yang kelima, laporan Ketua Panitia. Yang keenam, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua KKBL Kabupaten Kaimana. Sambutan yang kedua dari sesepuh orang tua penasehat KKBL Kabupaten Kaimana, dalam hal ini Bapak Anton Markus Londak. Yang berikut doa makan, dan selanjutnya kita makan bersama lalu bersukaria sampai dengan batas waktu yang disepakati bersama. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah syukur. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk berada dalam ibadah syukur Natal dan Tahun Baru. Kami mohon kepada Romo Van untuk memimpin kita dalam ibadah syukur ini. Saudara dan saudariku terkasih, seluruh rangkaian doa kita pada malam hari ini untuk perayaan syukur ini akan saya bawa dalam tata cara Gereja Katolik. Kita semua yang tidak berkeyakinan yang sama untuk mengikutinya dengan iman yang baik. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka. Yesus sama orang bagus.
dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita semua berkumpul untuk berdoa. Oleh karena itu, marilah dengan penuh hati yang tenang kita memohon ampun kepada Tuhan untuk semua salah dan dosa yang telah kita lakukan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya dan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami telah Engkau sinari dengan cahaya baru. Ialah cahaya sabdamu yang menjadi manusia. Pada malam hari ini kami berkumpul bersama dengan seluruh anggota keluarga dari Lama Holo. Kiranya Engkau selalu menyatukan kami, agar kami tahu untuk saling mengasihi, memberi hormat, dan juga saling melayani dengan tulus hati satu dengan yang lain. Kami juga memohon kepadamu, semoga cahaya Kristus yang lahir di Betlehem memancar dalam karya hidup kami, sebagaimana juga memancar dalam budi kami karena iman. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaknya ia berdoa kepada Allah, maka Allah memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua
semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Sungguh, kita berada di dalam yang benar, di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan.
Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempat-tempat itu dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibu, saudara-saudaranya, dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Saudara-saudariku terkasih, demikianlah sabda Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Baik, yang terkasih para suster, yang juga saya kasihi para undangan sekalian, dan yang sangat berbahagia ini keluarga besar Lama Holot. Selamat malam. Baik nih. Baik moe. Baik. Moe baik mu kita baik. Ya, harus begitulah. Saya ketika lihat ya pulau-pulau ini, saya kembali terngiang untuk beberapa pengalaman tahun lalu. Jadi sebelum saya ke Papua ini, saya dari Maumere, itu saya gonceng satu nona larantuka, jadi kami jalan-jalan. Jadi waktu itu saya bilang kita keliling, saya bilang oke. Lalu setelah itu sampailah kami safari. Pada waktu itu saya turun lalu singgah di Badu, lalu terus ke sebelah di kampung teman saya yang ada di sebelah itu, lalu nyebrang
pergi ke Lembata, pergi ke Adonara, sehingga masuk di Waiwarang sebentar karena ada kawan di situ, turun lagi di situ dengan feri cepat, terus ke Lembata, lalu setelah itu pulang. Jadi semuanya itu dalam rangkaian misa perdana. Ya. Jadi saya misa perdana waktu itu ekonomi pas-pasan, jadi mau tidak mau bawa motor sendiri, dan daripada kedinginan ajaklah kita jalan-jalan, ya, saudara. Dari semua kenyataan yang paling baik ini, lalu saya melihat dan saya mau menggariskan tepat dengan seluruh isi bacaan pada malam hari ini, yang mana itu bacaan yang diambil dari Sabtu pertama. Saya senang sekali bahwa tadi pagi ketika kami misa dan Romo Stanis mengingatkan saya, kau jangan lupa, ini pagi itu kita Sabtu Imam. Jadi setiap hari Jumat pertama, setelah Jumat pertama, lalu Sabtu pertamanya dalam bulan itu merupakan Sabtu Imam, yang mana dalam perayaan itu kalau Jumat pertama dalam tradisi Katolik itu kita mengingati, mengenangkan pesta ataukah ya perayaan hati terkudus Yesus, maka Sabtu itu berbicara ataukah kita mengenangkan tentang hati tersuci Bunda Maria. Lalu sampailah saya pada kenyataan teringat, ya, Lama Holot ini sebuah tradisi yang sungguh sangat pekat, terutama yang saya mau katakan itu dalam kekatolikan Flores pada umumnya. Karena saya ingat baik dari catatan sejarah bahwa pertama kali sekali Katolik itu ya dia mendarat persis itu di Larantuka. Dan ada cerita yang paling baik yang momennya itu selalu diingat pada setiap hari raya Jumat Agung, itu adalah peristiwa Tuhan Ma. Jadi cerita tentang Bunda Maria itu yang sama persis seperti cerita penampakan Bunda Maria di Fatima, dengan beberapa catatan. Kalau kita lihat mereka punya kilas balik atau kayak yang disebut dengan napas tilas, ya itu napak tilas maksudnya ya. Ini omong salah-salah, ini saya gugup karena saya lihat Bapak Mesir ada di sini. Lalu di situ menceritakan tentang pertanyaan dari anak yang pada waktu itu jalan di sepanjang pantai itu ketika dia melihat sosok seorang wanita yang sangat cantik. Yang dia tanya, siapakah namamu, hai engkau perempuan? Tidak lama berselang dia pergi ke sana, balik lagi, maka perempuan yang dia jumpai itu sudah menjadi patung. Lalu dia ambil kain dan dia tutup, lalu di situ terjadilah ya semacam begitu yang di sana sebut dengan semana, peristiwa Semana Santa. Jadi mulai dari Larantuka bergerak terus turun sampai di Lela di Maumere, itu orang selalu kenal pada perayaan itu selalu ada semana yang dulu itu merupakan satu rantaian yang mau menceritakan tentang benih iman yang besar, Kristus yang hadir, dan sekali lagi itu ya katakanlah menyucikan Flores sebagai nusa bunga. Jadi itu cerita tentang anak negeri kalau sudah maksudnya anak-anak di sana, anak rantau ketika sudah sampai ada di sini. Sebagai kilas balik ya untuk kita semua mengenang bahwa kita berasal dari Tadasana dan kita berada di sini sebagai satu keluarga yang baik, yang semuanya itu semata-mata tidak hanya dipersatukan lewat darah, tetapi juga lewat iman yang besar. Dan saya kira itu benar berdasarkan refleksi kita masing-masing. Pada malam hari ini dalam percakapan ketika kita mau berbicara tentang kesatuan, Yesus itu berdiskusi dengan ibunya tentang sebuah kenyataan hati yang harus dibuat, meskipun itu ada semacam pertentangan karena soal ruang ataukah batas waktu yang diberikan oleh sentimental manusia, saya katakanlah seperti itu. Batasan-batasan yang selalu
kita tempatkan untuk memberi ya semacam kandang supaya kita bergerak dalam arena itu, dan bermaksud supaya tidak mengganggu yang lain. Akan tetapi sekali lagi semuanya itu menjadi sebuah ungkapan kasih ketika dua hati itu mulai bertemu, antara hati Yesus sendiri yang meneladani hati Bapa dan hati Bunda Maria yang mau menerima setiap perkara yang ada di dalam hidupnya. Dalam kenyataan yang lebih baik ini, ya, kalau seandainya saya tanya seperti jawaban ataukah pertanyaan yang pertama tadi, apakah kita semua baik? Saya harap bahwa semua jawaban itu harus sama, bahwa kita semua baik, ya. Karena secara khusus, ya, boleh saja saya katakan untuk seluruh anggota keluarga besar dari Lama Holod, saya ingat sekali ya, dalam situasi seperti saya juga saya kira ya, bahwa ketika kita dari sana mau datang di tempat ini, kita selalu memiliki harapan yang baik bahwa di sana saya bisa menemukan kebaikan. Karena kalau tidak, ya buat apa datang gitu kan? Saya tahu kalau di sana tidak baik, buat apa saya datang? Tapi karena kita percaya bahwa kita datang ke sini untuk berbuat kebaikan, maka dan kita akan menjumpai kebaikan itu, maka kita berani untuk datang. Oleh karena itu, akan menjadi sesuatu yang agak bermasalah bagi saya apabila ketika kita sudah hadir di sini dan kemudian itu katakanlah menjadi masalah yang sering sekali orang plesetkan itu bahwa sebagai kerikil-kerikil untuk memperhalus semuanya dan seterusnya. Ya. Tetapi ingat, semuanya itu hanya akan menjadi mulus apabila, sama seperti dalam tradisi Papua orang bilang ya, mengangkat hati yang baik dan benar. Jadi kalau hati menjadi tidak baik, maka disitulah sumber permasalahan terbesar. Oleh karena itu saya kira pada malam hari ini kita semua datang mau omong tentang satu, saya kira tentang hal ini, tentang bagaimana supaya kita mengatur setiap hati kita masing-masing agar menjadi hati yang murni, hati yang bersih, hati yang mau untuk melayani satu dengan yang lain seturut pengalaman Bunda Maria dan juga Yesus Putra. Ini penting. Karena memang kadang ada banyak hal yang membuat kita ya, katakanlah hitungan-hitungan yang kita buat pada nantinya itu ya akan mempengaruhi seluruh siklus kehidupan kita. Dan dalam kenyataan ini kita semua dipanggil pula ya, untuk melihat seluruh perayaan Natal bersama ini bukan hanya sekedar sebagai momen untuk kita kumpul bersama, tetapi kita mau merefleksikan kembali tentang niat dan hati kita yang baik untuk kebaikan semua orang yang kita jumpai. Saya teringat kembali malam 31 saya diundang ke sebelah. Dan filosofi itu saya selalu ingat sebagai pesan titisan dari orang tua untuk saya. Opa-opa mereka datang. Oh, cucu saya ya. Ya, benar. Kau mau jalan ya? Iya. Satu saja dia bilang, ingat dulu nenek moyang kita itu ari-arinya gantung. Jadi kau pergi bye-bye ya. Jadi memang kau ari-ari kubur, tapi nenek moyang itu ari-arinya gantung. Saya bilang, ini apa lagi ini? Lalu dia bilang, belakangan setelah itu saya cari-cari tahu dan ya berusaha untuk memahaminya. Dia bilang, iya, ari-ari gantung itu supaya ya engkau bisa terbang pergi ke sana, pergi ke sini, tinggal di sana, tinggal di situ. Dan ingat, itu supaya engkau bisa berbuat baik. Jadi
Saya kira ini juga kenyataan yang baik untuk kita sebagai sebuah pesan moral dari adat, ya, tata cara adat kebiasaan yang dulunya itu sebagai, ya, titik atau cara kita berpijak untuk melihat entitas yang tertinggi. Ya. Jadi saya dengan teman itu, dia selalu bilang, jadi saya selalu ganggu dia, jadi dia, teman baik nih ya, sebaulah kita juga macam begitu, jadi dia sebaku ganggu dengan dia. Lalu dia bilang, iya, untuk menyebut dan segala sesuatu, ya, neni rita seu, macam orang mau mere bilang begitu, ya. Lalu dalam bahasa Larantuka aja itu saya lupa, tapi semuanya itu mau menggambarkan ini, bahwa pergilah untuk melakukan semua hal yang terbaik. Oleh karena itu, saudara dan saudariku terkasih, sebagai pesan yang paling utama untuk kita bawa pulang, bahwa sama seperti Yesus berani untuk membuat mujizat yang pertama di Galilea, juga semoga dengan kebersamaan kita pada malam hari ini, kita mampu untuk meneladani dan berani membuat mujizat-mujizat selanjutnya. Karena yang kita imani itu adalah Kristus. Ya, dialah Allah yang menjadi penyelamat kita. Dia datang untuk kita, dia lahir demi menebus salah dan dosa kita. Maka serahkanlah seluruh dosa dan salahmu kepada Tuhan, biar hatimu bersih dalam kehidupan dengan sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita akui iman kepercayaan kita. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah saudara dan saudariku yang terkasih, kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa kita yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi gereja, semoga Allah Bapa memperkenankan gereja untuk semakin menghayati tugas panggilannya, melahirkan Kristus kembali dalam hati setiap orang dan terutama dalam diri mereka yang lemah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa pada kesempatan ini untuk para ibu. Semoga Allah Bapa mendampingi para ibu supaya mereka senantiasa merasa bahagia dalam melahirkan setiap manusia baru dan tidak menganggapnya sebagai beban dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, semoga Allah Bapa memberkati mereka agar pada diri mereka masing-masing menemukan kembali apa yang mereka perlukan, serta mereka dapat bertemu dengan setiap orang yang mau menolong mereka dengan setulus hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga
keluarga besar Lamaholot. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, semoga Engkau selalu mendampingi seluruh anggota keluarga besar ini, agar mereka tidak mengalami kehilangan iman dan harapan, tetapi berani untuk mengakui Engkau sebagai penyelamat dan juga mampu untuk menanggung segala beban dan juga semua hal yang ada dalam kehidupan mereka. Jadikanlah mereka semua kuat bersatu, agar mereka tahu untuk saling menghargai, menghormati, mengasihi, dan juga menolong dengan senang hati. Marilah kita kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang telah meninggal, terutama untuk sesepuh dari keluarga besar Lamaholot. Kiranya mereka semua Engkau anugerahi rahmat kehidupan kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan kolektif. Saudara dan saudariku terkasih, dalam kesempatan ini juga kita berdoa untuk intensi syukur dan terima kasih atas rahmat dan berkat dari Tuhan untuk keluarga besar Lamaholot. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberkati seluruh anggota keluarga besar Lamaholot yang ada di Kabupaten Kaimana ini, agar kami semua, mereka semua dapat menemukan Dikau dalam seluruh pelayanan dan niat baik mereka. Juga kita bersyukur untuk rahmat ulang tahun dari anak Wilhelmus Sirveva, ulang tahun yang ke-19. Semoga Tuhan dan bundanya Maria, bunda kita semua, selalu menyertai dalam segala usaha dan juga pekerjaannya untuk meraih cita-cita, secara khusus untuk pendidikannya. Semoga Tuhan memberkati.
Doa persatuan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, serta Allah kami semua. Kami bersyukur untuk segala hal yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala berkat, penyertaan, tuntunan yang Engkau berikan kepada kami. Sampai pada kesempatan ini, kami boleh berkumpul semua sebagai satu keluarga besar di dalam tenda keluarga besar Lama Holot. Kiranya kami semua selalu Engkau satukan hati kami dengan hati Yesus Kristus Putramu sendiri dan hati Bunda Maria, agar kami dari hari ke hari selalu berusaha untuk melayani dengan tulus hati, dan secara khusus agar kami semua mampu berjalan dengan penuh berkat, dijauhkan dari segala macam godaan dan tantangan serta tipu muslihat setan di tahun 2023 ini. Jadikanlah kami semua sebagai anak-Mu, lindungilah dan berkatilah kami selalu. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk keselamatan seluruh anggota keluarga kami yang telah meninggal, secara khusus untuk anggota keluarga besar Lama Holot, dan juga untuk keselamatan kekal semua leluhur yang ada di tanah ini, agar kami semua selalu seia sekata, sehati dan seperasaan membangun tanah ini, membangun kabupaten ini dengan niat dan hati yang suci. Semua doa ini ya Bapa, kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Putramu sendiri. Bapa kami, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai, kasihanilah dan bantulah kami, supaya kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sambil kami menantikan dengan penuh harapan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus,
jangan memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling membagikan damai satu dengan yang lain sambil menyanyikan lagu Salam Damai. Salam damai, salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam, salam. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Sang Penyelamat dunia yang telah lahir, Ialah yang menyebabkan kami sekalian lahir dalam kealahan. Semoga kami semua selalu rukun bersatu atas rahmat dan kebaikan yang kami terima daripadamu, secara khusus untuk persatuan keluarga besar Lamaholot, dan juga untuk persatuan keluarga-keluarga besar semua yang ada di kabupaten ini. Kiranya kami semua saling menguatkan satu sama lain, agar kami sekalian pada akhirnya dapat Engkau sambut dalam tanah air surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh doa dan juga niat kita pada malam hari ini, serta perkumpulan keluarga besar Lamaholot, dan juga untuk keluarga-keluarga kita masing-masing, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, dengan ini ibadat kita dalam keluarga besar ini, keluarga besar Lamaholot, untuk Natal dan Tahun Baru bersama sudah selesai. Mari kita semua pergi dan tinggal dalam cinta kasih Tuhan.
kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Santo Ambrosius, dalam nama Bapa dan Putra